warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tema perbedaan fungsi manajemen dan fungsi perusahaan. Next. Dengan keanggotaan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nova Dwi Mediawati dengan NIM akhir 131. Yang kedua, Lailatul Atika dengan NIM akhir 094. Yang ketiga, Raihan Fahri Azhari dengan NIM akhir 120. Dan yang terakhir, Dini Devitasari dengan NIM akhir 114. Next. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang diterangkan Nickel Management terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, direction atau mengimplementasikan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, penentuan strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan. Oke, yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tangguh dan tepat, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, direction atau mengimplementasikan. Direction atau mengimplementasikan yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan antara lain sumber daya manusia, produksi, pemasaran, keuangan, dan informasi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan ditetapkan bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua, produksi. Produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang diterapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat terwujudkan. Yang keempat, yaitu keuangan. Keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Yang kelima adalah informasi. Informasi adalah kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Sekian presentasi kelompok
kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.